Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, lanjut ke videonya. Kali ini saya men-share, ini saya habis pulang dari pasar. Habis belanja habis sholat subuh saya langsung ke pasar ya teman-teman, belanja menu untuk beberapa hari ini ya, ini tergantung nanti masaknya ya teman. Nah ini dengan budget saya bawa uang ke pasar cuma 100-an teman-teman. Nah ini saya lanjut ke video selanjutnya. Ini habis pulang pasar itu saya langsung ke kebun Pak Suami ya teman-teman. Ini kebetulan Pak Suaminya lagi bersihin rumput yang ada di kebun. Ini beberapa bawang, ada satu kalang satu barisan itu bawang teman-teman. Dan ini cabenya sudah mulai berbunga ya teman-teman. Insyaallah nanti bulan puasa udah bisa dipanen ya. Jadi Pak Suaminya ini lagi berkebun, ada ini cabai yang sudah mulai berbunga, mulai berputih ya teman-teman. Insyaallah nanti udah bulan puasa kita bisa menikmatinya ya. Nah ini pohon pepayanya ya teman-teman. Ini pepaya madu ya. Dan insyaallah beberapa bulan lagi, 3 bulanan lagi udah berbuah ya teman-teman. Dan ini Pak Suaminya lagi membersihin rumput-rumput yang ada di kebun cabenya ya teman-teman. Jadi saya habis pulang dari pasar itu langsung ke kebun, dimana saya disuruh sama Pak Suami memetikin sayur bayam di semak-semak rumput nih ya teman-teman. Katanya banyak bayam telur, bayam laman gitu ya, bayam yang tanpa disemai, tanpa sengaja menyemainya. Ya teman-teman, jadi ya teman-teman, bagus-bagus, segar-segar. Kebetulan beberapa hari ini hari hujan, dan bayam telurnya itu bayam pasir lah atau bahasanya kalau di kampung teman-teman itu bayam apa ya, yang tanpa disemai, dia tumbuh di mana dia suka ya teman-teman. Jadi bayamnya ini manis ya, cuma dididihkan airnya, diirisin bawang lalu dicemplungin daun bayamnya, itu beberapa menit dimatikan api kompornya, udah segar ya sayurannya ya teman-teman. Jadi sayur bayam ini manis kalau direbus aja ya teman-teman. Nah ini lihat nih teman-teman, saya lagi memetikin sayur bayamnya. Alhamdulillah bagus-bagus sekali, masya Allah ya teman-teman, masya Allah sekali hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah, ini la haula wala quwata illa billah ya teman-teman. Ketika kita masuki kebun tuh, kata Allah di pagi hari itu jangan lupa baca masya Allah la haula wala quwata illa billah, dimana karena semua isi kebun kita nih alhamdulillah bagus. Karena itu semua karena peliharaan Allah, dan Allah menjaga ya teman-teman. Karena kalau tanpa dijaga Allah, bisa jadi aja nanti habis dimakan ulat, habis dimakan makhluk-makhluk Allah yang lainnya ya teman-teman. Nah di sini masya Allah sekali, kita harus memuji Allah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kita melainkan dengan pertolongan Allah ya teman-teman. Allah tumbuhkan bayam yang segar-segar, yang subur, yang sangat manis sekali disantap nanti ya teman-teman. Alhamdulillah, dengan sayuran bayam ini alhamdulillah para tetangga juga bisa menikmatinya juga. Tinggal petik aja berapa Anda suka gitu ya. Nah ini yang videoin saya, ini anak yang pertama ya, nggak pakai tripod ya, jadi kameranya kemana-mana ya teman-teman. Nah ini rumput yang ada di kebun cabai, dan diselangin pepaya ya. Jadi pepaya ini masih belum terlalu besar sehingga bisa ditanamin beberapa cabai ya teman-teman. Kemarin tuh ada sekitar 500 batang ditanam, alhamdulillah hidup palingan sekitar 200 batang paling banyak, atau 100-an ya teman-teman. Karena mau dimakan ciput atau apa, karena mungkin kita ada rasa sombongnya dikitnya, bangga gitu ya lihat
lihat tanaman kita di pagi hari. Ternyata ya teman-teman, kita tuh memasuki kebun tuh harus baca doa, harus masya Allah la haula wala quwata illa billah ya teman-teman, karena semuanya atas kuasa Allah ya. Tidak bisa kita sombongkan karena semua yang ada di kebun ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah ya teman-teman. Begitu juga dengan kita ya, kita ini hidup ini kita juga akan kembali kepada Allah ya teman-teman. Nah jadi saya berniat ini video saya juga ingin berbagi, jangan lupa kita mengajak untuk bertakwa kepada Allah. Kata Allah ya teman-teman, kalau kita itu manusia, orang-orang yang beriman itu kalau benar-benar bertakwa kepada Allah ya teman-teman, insya Allah rezekinya itu benar-benar dijamin oleh Allah ya teman-teman. Nah ini saya sedang asik memetikin dan bayamnya karena ini mau dipangkas sama Pak suami, katanya cepat ambil, nanti mau diberesin lagi, mau dibersihin, nanti setelah dibersihin ya teman-teman nanti tumbuh lagi tuh bayamnya, alhamdulillah ya. Nah seperti itulah Allah menyebarkan rezeki. Nah ini ya teman-teman, saya lagi ngomong sama ibu yang punya rumah. Nah ibu ini baik sekali ya teman-teman, ini rumah mewah ini ibu ini pemiliknya, dan lahan yang saya bercocok tanam di sekitar rumah ibu ini, nah ini milik beliau ya teman-teman. Nah jadi semua semua tanah lahan yang ada yang saya olah ini milik ibu ini ya teman-teman. Nah ini pohon pepayanya. Nah ini teman-teman, selanjut ya, ini Pak suami lagi megangin anak yang nomor 3 nih, sering injak cabai ini, dia injak aja, makanya saya harus mengambil sayurnya cepat, nanti anak-anak pada ngikutin. Nah ini ya teman-teman, daunnya segar-segar di pagi hari ini ya teman-teman. Ini kata Allah ya teman-teman, kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, kata Allah, insya Allah rezekinya itu dijamin oleh Allah ya. Kenapa? Karena apa namanya itu, ada sebuah hadis atau sebuah dalil, mungkin teman-teman lebih tahu ya, karena orang-orang yang bertakwa itu ya benar-benar bertakwa itu ya teman-teman, rezekinya itu seperti di pagi hari, kata Allah teman-teman. Di mana kata Nabi, entah kata Allah dalam Quran apa kata hadis ya teman-teman, di mana burung itu pagi dapat pada mencari makan, nah pulangnya perutnya kenyang, perginya perutnya kosong, dan pulang perutnya udah pada kenyang burung-burung itu ya teman-teman. Nah dan seperti itulah orang-orang yang beriman, dimana pagi hari itu cukupin rezekinya untuk kita ya. Nah insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa ya teman-teman. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah, karena kata Allah tuh kita harus saling mengajak untuk bertakwa kepada Allah ya teman-teman. Makanya video saya ini saya niatkan judulnya itu ladang dakwah ya teman, karena cuman saya belum bisa mengedit video, saya belum terlalu bisa teman-teman, belum terlalu bisa membuat video dakwah. Jadi dakwah saya itu rutinitas saya ini, saya ingin menyampaikan walaupun satu ayat, dan insya Allah bernilai pahala kelak di akhirat ya teman-teman. Nah jadi maklumnya videonya seperti ini anak gadis ini satunya teman-teman yang merekod, yang megang kameranya tanpa pakai tripod ya, karena ada si bocil anak yang ketiganya, dia suka ganggu tripod kalau kelihatan teman-teman. Nah inilah penampakan kebun Pak Sami ini di depan rumah, di sekitar rumah teman-teman. Nah ini alhamdulillah yang harus saya syukuri nikmat Allah ya teman-teman. Ini Allah berikan lahan untuk saya bercocok tanam, walaupun ini bukan tanah pribadi, bukan lahan pribadi, tapi ya teman-teman, kalau di daerah Bukit Silai, daerah pegunungan, Gunung Talang atau di pegunungan lah ya teman-teman, katanya sih seluas ini, karena kalau kita pengen ke Arab untuk berkebun ini sewanya 5 jutaan per tahun teman-teman. Belum lagi apa yang mau kita tanam, kita butuh modal juga. Nah berapa butuh uang untuk kita bercocok tanam ya teman-teman. Ini berkat rahmat Allah dan pertolongan alhamdulillah ya teman-teman, suami saya bisa menggarap, bisa berkebun sayur-sayuran, buah-buahan. Nah itu dengan gratis ya teman-teman. Ini nikmat Allah yang harus saya nikmati ya, harus saya syukuri ya teman-teman. Nah ini sudah selesai saya memetik sayurannya ya teman-teman. Nah alhamdulillah sedikit
bawang dan sedikit sayuran untuk masak hari ini, sehingga nanti anak-anak makan sayuran aja. Alhamdulillah ya teman-teman. Di sini video kali ini ya, di setiap video saya tidak lupa mengajak teman-teman semua untuk selalu bersyukur. Mungkin nikmat yang Allah berikan kepada setiap kita tuh berbeda-beda ya teman-teman. Mungkin di sisi lain Allah beda-beda ngasih nikmat kita ya. Jadi kita tuh emang harus mensyukuri, kita harus banyak merenungkan diri, karena di setiap ujian tuh, di setiap musibah tuh pasti ada dosa yang kita lakukan. Dan kenapa rezeki kita agak lambat atau agak susah, karena mungkin dosa-dosa yang kita lakukan ya teman-teman. Nah, mari kita banyak-banyak beristighfar ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kita gitu ya teman-teman. Jadi saya mengingatkan, saling mengingatkan. Ini bawang sedikit untuk bikin sayuran ya teman-teman. Jadi bawang Pak Suami belum terlalu masak ya, ini sudah saya petikin, padahal umurnya sebulan lagi atau 1,5 bulan lagi baru bisa dipanen. Jadi karena saya nggak beli bawang di pasar, saya petikin seberapa butuhnya untuk memasak, saya cabut ya, saya panen juga ya teman-teman. Nah, ini penampakan rumah saya, penampakan apa ya teman-teman, pondok kecil, pondok sederhana Baiti Janati insyaallah ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua tetap semangat, tetap bersyukur atas nikmat Allah. Kita tidak lupa dengan nikmat Allah ya teman-teman. Nah, ini tempat tinggal saya yang harus saya syukuri. Ini mesin cuci yang di luar nih teman-teman, nih Pak Suami mau menservisnya, dibeli bekas kepada orang jual kara-kara, jual apa barang-barang bekasnya teman, dibeli rusak, nanti diperbaikinya, diservisnya, nanti insyaallah dijual lagi ya teman-teman. Nah, mohon doanya juga semoga rezekinya berkah ya. Jadi bagi teman-teman semua yang ada kendala juga dengan mesin cuci juga boleh berkabar di via WA ya teman-teman. Nah, insyaallah nanti saya cantumkan HP WA saya ya teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman, nih anak gadis ini sebenarnya pada menunggu HP, mereka juga ini pada menunggu HP buat nonton YouTube ya teman-teman. Mereka ini pada hobinya nonton YouTube Short. Saya untuk bikin YouTube Short masih belum terlalu bisa untuk bikin YouTube Short yang bagus ya teman-teman. Nah, ini penampakan rumah saya ya teman-teman. Ini sudah saya mulai bersih-bersih mulai dari kemarin, dan nah inilah hasil untuk semuanya. Ini saya pulang pasar dan insyaallah saya untuk diisi ya dengan sayuran dengan lauk sedikit ya, sayuran ya teman-teman. Nah, ini lanjut nih penampakan rumah saya ya. Ini kemarin tuh ada tikar, saya bongkar aja dulu ya teman-teman. Jadi lanjut di video selanjutnya saya akan belajar untuk memakeover rumah ini, dinding nih teman-teman. Mohon doa dan bantuannya, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan channel ini bisa berkembang ke depannya, dan kita sama-sama merasakan bagaimana hasil dari YouTube ya teman-teman. Saya sekarang benar-benar dari nol belajar YouTube nih ya teman-teman. Jadi harap maklum, subscribernya belum seberapa, belum terlalu ada yang melirik video saya, tapi alhamdulillah saya tetap bersyukur. Ini saya niatkan untuk ibadah kepada Allah, saya membuat konten, saya niatkan ibadah kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan rezekinya tanpa batas pada orang-orang yang dikehendaki ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita bersyukur. Oke teman-teman, terima kasih ya yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tanda subscribe-nya, like-nya, share dan komen ya video kali ini, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua dapat notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, semoga selanjutnya saya bisa men-share video-video yang lebih menarik lagi, yang lebih menginspirasi lagi ya teman. Nah, ini video awal dimana meja berantakan, dan ini hasil belanja saya tadi teman-teman. Nah, ini
daun pepaya ini kemarin malam Pak suami betikinnya ya. Ini daun pepaya yang jantannya buat lalapan. Saya suka kalau makan nasi goreng dia teman ini dilalap, jadi lalapannya apa, jadi sayuran untuk makan ya teman-teman, daun pepaya. Nah, dan kebetulan juga ini saya pulang pasar tadi, saya baru review hasil belanjaan saya pagi tadi. Dengan budget dikasih Pak suami itu sekitar 120 ya teman, jadi yang 20 ribunya buat cemilan anak-anak. Nah, ini saya beli kerupuk namanya kerupuk udang ya teman, lebar-lebar selebar telapak tangan ya. Ini paku ya teman, daun paku yang kebun sawit mungkin sering ditemu ini ya. Kalau saya ini sengaja dibeli ya teman-teman, sudah nggak ada lagi di sekitar sini, karena zaman dulu memang banyak di perairan sawah atau di kali-kali teman, tapi sekarang udah pada nggak ada di daerah saya. Nah, ini dadih ya teman, bahasa sayanya dadih, tapi kalau bahasa teman-temannya apa ya, itu susu, katanya susu kerbau yang difermentasikan. Saya penasaran, jadi ketemu tadi. Nah, ini seperempat minyak goreng, saya belinya apa yang dapat aja kalau dengan uang 100 teman-teman. Ini kecap hoki, lalu saya buat makan anak-anak kalau nggak sempat masak, nanti nasi dikasih kecap aja udah. Anak-anak pada suka, pada enak juga makan nasi goreng juga. Ini saya beli cabai 5 ribuan aja sama tomat 2 ribuan. Pokoknya belanja saya simpel kayak gitu aja ya teman-teman. Untuk masak dapat juga masak 2 hari, cabai cuma 5 ribuan dan tomat 2 ribuan teman-teman. Nah, kalau paku yang tadi itu harganya 5 ribu seperti ini mentimun. Untuk lalapan juga nanti kalau bikin sambal cabai rebus tuh, sambal cabai ya, cabainya direbus ya. Kalau sini sambal tobe, sambal apa namanya. Nah, ini tadi saya beli jadi itu aja ya, dengan uang 100-an alhamdulillah insyaallah ini bisa untuk makan 3 hari 4 hari ya, daripada belanja di warung itu ya teman-teman. Harganya itu ke 50 ribuan tuh untuk sekali masak aja, besok mau belanja lagi 50 ribu. Nah, ini cumi-cumi ini saya beli di pasar tadi sekitar 10 ribu aja ya teman-teman. 10 ribu ini dapat untuk sekali digulai nanti ya, nanti dapat sekali masak digulai aja nanti ya, pakai paku dia. Itu rencananya saya kalau sempat nanti besok ya saya buat, saya lipat ya teman-teman, berbagi menu ya. Nah, oke ya teman-teman, lanjut ya. Ini anak saya penasaran cuma kayak apa ya, kayak gitu cumi-cumi yang ditanya anak pertama. Nah, ini teman-teman lanjut, ini saya beli ikan 10 ribuan juga ya teman, ikan serai namanya, bisa dipotong 5 atau 6 gitu ya, 10 ribuan seekor ya. Cukup untuk makan menu dan sehari-hari ya teman. Ini kan sekali seminggu, pada seminggu alhamdulillah ya, syukur ya teman. Nah, selebihnya bikin sambal cabai, bikin nasi goreng, udah seminggu sudah selesai ya menunya. Nah, nanti diselingin bikin gulai rendang. Ini jengkol, ini tadi saya belinya cuma 5 ribuan, minta 5 ribuan gitu kan, dikasih bisa saya nyambalnya nanti 2 kali nyambal ya teman-teman, beli juga. Nah, seperti itulah kebiasaan saya, rutinitas saya harus belanjanya. Kalau di sini di daerah saya di Solo ya teman-teman, ini pasarnya itu hari Selasa dan hari Jumat, jadi saya sekurang-kurangnya ke pasar kalau nggak hari Jumat, kalau nggak hari Selasa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, lanjut ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Nanti kita akan berbagi cerita lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dukungannya, like, subscribe-nya, terima kasih, dan terima kasih teman-teman yang komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.